saat kami memutuskan di pisang ini, tidak sengaja istri saya itu menyampaikan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan dan burung-burung, tidak terkecuali itu semua adalah sedekah baginya sampai hari kiamat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda. Saya seorang petani muda. Hari ini kita sedang fokus di pisang dan kebun kami berada di Ngrenak Kidul, Sidomoyo, Nggodean, Sleman. Sejak SMA saya itu senang dengan dunia wirausaha. Terus dulu kan ketika saya lulus SMA itu kan langsung hutang 50 juta itu kan. Bukannya uang itu lunas, tapi semakin besar itu kan. 2015 itu sampai 300-an juta itu kan. Dan akhirnya kami ikut sekolah bisnis dan 2017 itu kita lunas 300 juta itu. Kita terus 2019 kita memutuskan untuk umroh backpacker karena ketika itu kita udah nggak punya uang gitu kan. Saya sendiri cuma bawa uang 100.000 ya ketika umroh itu. Itu nggak bisa beli apa-apa, pokoknya saya cuma pasrah. Nah, kita itu kan saya pingin banget beli pisang, padahal saya tuh nggak suka pisang, tapi di Mekah saya tuh kayak sesuatu yang enak, tapi kita nggak bisa beli. Alhamdulillah dikasih orang cuma 8, padahal kami bersembilan. Saya yang ngasih ke teman-teman, yang terakhir itu mau tak makan atau kita kasihkan temen itu kan, karena saya diamanai untuk membagikan ya semua tak bagikan. Karena nggak kebagian, saya itu tidak sengaja ada orang luar negeri itu bawa pisang jatuh gitu kan. Nah, tak ambil, tak kasihkan, tapi ternyata dikasihkan ke saya itu rasanya enak banget pisangnya. Nah, dari situ saya terus, ya Allah semoga besok saya punya perkebunan pisang dan kelak saya bisa ngirim ke Mekah sana gitu. Dan ternyata sebelum kami kirim ke Mekah, kebutuhan di Jogja saja masih kurang gitu. Dan di Indonesia alhamdulillah kami dipertemukan teman yang memang pengen juga usaha pisang. Nah, akhirnya kita kolaborasi. Terkait dengan pisang ini kita memang terlalu berani karena terkait dengan ilmu dulu kita belum ada. Sebelumnya kita silaturahim itu ke Jawa Timur juga. Terus setelah kita silaturahim berkunjung di Jawa Timur, kita memutuskan sewa lahan 3 hektar. Yang 1 hektar itu untuk hijauan pakan ternak, yang 2 hektar untuk pisang. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil Cavendish cuma 1 varietas. 2 hektar itu kita tanami sekitar 3.500 pohon pisang. Itu bersamaan. Nah, dulu pikir saya ketika kita jadi petani pisang, itu mungkin bulan-bulan pertama itu fokus ini ya, nandur itu kan. Terus habis itu kita kembali ke lahan 3 bulan lagi. Ternyata nggak seperti itu. Kita setiap hari harus ke lahan itu kan. Karena gulma-gulma itu tumbuhnya lebih cepat daripada pisang itu. Bahkan dulu sama warga sekitar dibatin itu kan. Apa itu batin itu kan? Wah, itu nanti nggak akan berhasil karena pohon pisang itu kecil-kecil ya gitu kan. Sama gulmanya lebih besar gulmanya. Saya bingung, ya harus saya gimana kan itu kan. Alhamdulillah ditolong sama tetangga-tetangga kami itu kan, ibu-ibu lansia itu kan pengen kerja itu kan. Akhirnya tak bawa setiap pagi jam 7 itu berangkat. Terus ibu-ibu itu jabutin rumputnya gitu kan. Nah, terus nanti pulang rumputnya dibawa pulang buat makan ternak. Kami dan ibu-ibu kan juga punya ada sapi sama kambing dan domba. Dan kami saling menguntungkan. Dan setiap hari selama 4 bulan itu seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah 4 bulan itu kan pohon pisangnya sudah besar-besar sehingga gulma-gulma itu semakin sedikit. Salah satu kekonyolan kami, lahan 2 hektar itu langsung ditanduri 3.500 pohon itu bersamaan. Harusnya nggak seperti itu. Apa yang terjadi di tempat kami di panen pertama di 8 bulan itu sudah panen ya kalau Cavendish itu kan. Itu 1 ton lebih gitu kan. Kami bingung mau kami kemenakan. Terus kami bareng-bareng kita rapatkan, kami sedekahkan dulu saja. Karena bagaimanapun juga kanan kiri lahan harus merasakan terlebih dahulu. Akhirnya 1 ton ini kita bagi-bagikan ke masjid, ke tetangga rumah kita lahan gitu kan, terus di panti asuhan sama tetangga-tetangga di rumah seperti itu. Dan ternyata dari situ itu ada impactnya. Kanan kiri lahan pada tanya, Mas boleh nggak beli pisangnya? Oh boleh Bu. Nah, dari situ kita alhamdulillah tetangga kanan kiri kalau beli di sini. Terus bahkan banyak juga tetangga kanan kiri itu juga jualan di pasar-pasar. Akhirnya banyak yang jualan di sini. Dan satu ketika kami dipertemukan sama pedagang besar juga. Alhamdulillah ya, dari gara-gara kita membagi-bagikan pisang itu juga alhamdulillah beliau berani mengambil kapasitas ton gitu kan. Nah, sehingga di panenan kedua sudah diambil sama mitra kami seperti itu. Dan ternyata malah
kurang. Dan ternyata the power of sedekah itu memang luar biasa ya itu kan. Ketika kita niatnya membantu orang lain, karena saya yakin orang sekitar ini kan pada pengen ya kan. Ini perkebunan pisang mungkin kalau di Jogja mungkin terbesar ya itu kan. Orang-orang sekitar pada lihat, pada penasaran itu kan. Kami juga berpikir ya ini harus yang merasakan kanan kiri kita dulu gitu kan. Nah ternyata ketika kita kesulitan, terus ternyata Allah membantu dari cara yang lain seperti itu. Yang penting kita terus berusaha. Yang sus pisang ini dulu itu kita ya tahu ini kebutuhan pisang itu gede gitu kan, tapi kita nggak tahu mau menjual kemana itu kan. Nah tapi ternyata ketika kita sedekahkan tadi ternyata terbuka gitu kan, terbuka terkait jalan rezeki, orang pada beli dan sebagainya. Bahkan hari ini kurang gitu kan. Jadi terkait dengan pisang itu rata-rata di tempat kami itu bisa 18 sampai 20 kilo per tundun gitu kan. Kalau lirangannya kami itu sekitar 9 lirang, 9 sampai 10. Kita baru mengembangkan jenis Cavendish yang lain itu kurang lebih bisa sekitar 13 lirang, tapi ini baru kita uji cobakan, kita belum menjual di pasaran. Jadi pisang itu sebelum kita tanam, bagian tanah kita harus disterilkan dulu gitu kan. Jadi kita bikin galian, kemarin kita 30 kali 30 ya, terus kedalaman sekitar 30 cm. Nah terkait dengan kedalaman ini tergantung dari jenis tanahnya gitu kan. Ketika sudah bikin lubangan, kita kasih dolomit, terus kita kasih pupuk dasar, terus kita kasih tanah lagi, baru ditanami pisang gitu kan. Nah selang nanti 3 bulan kita kasih pupuk lagi, tapi tiap hari kita harus ngecek satu persatu. Kenapa? Karena gulmanya banyak. Gulma-gulma ini nanti yang nanti membawa kadang bakteri ataupun memakan daun-daun, terutama belalang itu. Nah cara pencegahannya yaitu tadi kita harus sering-sering membersihkan lahan. Jadi lahan itu dimaksimalkan bersih dari gulma-gulma seperti itu. Terus yang kedua, kita harus punya pH meter. Ketika musim hujan itu kita harus sering-sering kita jaga-jaga punya dolomit yang kita taburkan. Sama yang ketiga, kita juga harus siap-siap namanya jamur trichoderma. Tantangan di pisang itu selain di gulma di bawah itu kan, yang kedua itu serangga. Makanya setiap pisang itu kita kasih plastik biru itu ya. Tapi yang bagian bawah tetap kita buka karena kan serangga itu kan terbangnya nggak seperti helikopter naik ke atas ya, terutama kupu-kupu itu nggak bisa masuk. Terus yang kedua, jamur totol hitam di daun-daun ini juga tantangan kami. Tahun pertama dulu hampir sepertiga pohon itu kena totol hitam semua itu. Kita bingung gitu kan. Nah akhirnya solusinya kita semprot rutin, sehingga alhamdulillah bisa kami tekan. Dan pohon-pohon pisang warga kami minta izin untuk kami pangkas, sehingga di kanan kiri ini tidak ada pohon pisang yang tumbuh seperti itu. Terkait dengan pisang di dalam satu rumpun itu maksimal 3 itu berjauhan ya, tapi kalau berdekatan kita harus matikan anak-anaknya itu kan, sehingga nanti ketika yang induknya sudah dipangkas, jadi berikutnya anak-anaknya sudah bisa berbuah lagi seperti itu. Jadi orang berpikir dengan lahan 3 hektar 2 hektar ini kan modalnya harus gede gitu kan. Nah tapi gini, kami itu berprinsip usaha itu semacam ya pertumbuhan manusia, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Ketika kita lahir bayi itu kan kita nggak bisa sendiri ya, kita butuh pertolongan orang lain. Sama di bisnis kan juga kita melakukan 4 hal sebenarnya. Ada orangnya, ada produknya, ada uangnya, sama bisa penjualan. Dan di tahapan bayi ini kita nggak perlu bisa semuanya itu kan. Nah sehingga kita tinggal kolaborasi. Di tempat kami di lahan pisang ini kita juga kolaborasi. Owner di sini nggak cuma saya gitu kan. Ada yang punya uangnya, ada yang fokus di SDM-nya, dan ada yang menjualkan seperti itu. Kami fokus di sana. Dan terkait dengan uang itu nanti insya Allah banyak yang akan mencari kita. Yang penting kita tuh harus jadi ahlinya ahli kan seperti itu. Di tahapan bayi gitu kan. Nah hari ini kami di tahapan mulai di tahapan anak-anak. Anak-anak itu kan sering berlari-lari gitu kan. Nah kami mulai belajar terkait dengan pemasaran dan sebagainya gitu kan. Tahapan remaja kita baru membuat sistemasi manajemen gitu. Sehingga tahun keempat nanti kita mau cari lahan, mohon doanya kita mau cari lahan dalam satu tempat tuh kurang lebih 10 hektar. Terus nanti tahapan orang dewasa, orang tua, dan lain-lain nanti ada pembahasan yang lebih rinci lagi seperti itu. Alhamdulillah ditambah lagi dorongan istri juga support gitu kan. Saat kami memutuskan di pisang ini, tidak sengaja istri saya itu menyampaikan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan, dan burung-burung, tidak terkecuali itu semua adalah sedekah baginya sampai hari kiamat gitu kan. Nah itu saya shock banget gitu kan, saya termotivasi banget. Sehingga ketika kita
mau masuk di dunia usaha itu yang pertama niatnya dulu itu kan, karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu prinsip kami itu kan. Nah sehingga biarlah Allah nanti yang membantu gitu kan, seperti itu. Nah sehingga ketika di tanaman pisang ini kami sudah luruskan niat. Ketika kemarin musim kemarau panjang ya kita harus sabar, karena memang ujian dari Allah kan ada dua, berupa kebaikan dan keburukan gitu kan. Terkadang kita lupa kalau Allah ngasih kebaikan itu, kita lupa gitu kan. Itu biasanya wah itu kan hasil kerja keras saya gitu kan. Kadang kita lupa gitu kan. Nah, kalau kita kasih ujian Allah kebaikan ya kita harus bersyukur. Nah, terkadang kita kalau Allah kasih ujian kita berupa keburukan, kita kadang juga menjelek-jelekan Allah juga gitu kan. Nah, harusnya kita harus bersabar. Seperti kemarin ketika panen melimpah ya kita mensyukuri dengan cara kita bagikan ke warga juga, seperti itu, ke anak yatim dan sebagainya. Dan kemarin ketika kami kemarau panjang yang tidak terduga sebelumnya ya kami harus bersabar. Kita harus mencari solusinya itu kan. Sama kita nganggur sebentar untuk mencari ilmu. Alhamdulillah kemarin menemukan dengan mitra yang kualitas Cavendishnya itu lebih bagus lagi. Pokoknya ya harus bersabar dan kita syukuri, seperti itu. Ya, ini pesan buat teman-teman petani muda. Yang jelas semua usaha yang kita lakukan itu semua berpotensi gitu kan, kalau kita fokus. Tapi kalau seandainya kita menggali sumur ternyata baru 1 meter pindah lagi, menggali sumur dapat 1 meter pindah lagi, ya kita nggak akan menemukan mata air itu. Sehingga kita netes, karena memang salah satu proses memantaskan diri kita, Allah itu akan uji kita dengan masalah dan masalah. Sehingga kita memang pantas untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi kita harus fokus. Buat teman-teman yang pengen belajar atau pengen membutuhkan bibit pisang, nanti bisa menghubungi di 0821 10 20 30 57. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe Cap Capo.